Bersukacita karena Tuhan begitu baik akan bangsa ini, amin. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan sebab kita punya Allah yang sangat baik, amin. Yuk come on, tepuk tangan bareng-bareng ya. Hey. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bersama katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, come on, puji dia tiuplah sangkakala, musik, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, come on, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari engkau yang bersukacita, sama-sama katakan sebab Tuhan baik, come on. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, katakan sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan,
Kami sungguh bersyukur Tuhan baik buat bangsa kami. Kalau sampai hari ini kami boleh lihat segala kebaikan demi kebaikan Tuhan atas bangsa kami. Sungguh kami naikkan pujian ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini. Kami tahu hati-Mu ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami kepadamu, sesuatu yang besar dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan, hanya nama Tuhan yang diagungkan, hanya nama Yesus yang disembah. Lawatlah bangsa ini, Yesus, Yesus. Kirabahana barala 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 barala. Shikerela bahara la barala 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 barala. Mari angkat kedua tangan kita bersama, tinggikan Engkau Tuhan, Yesus. Haleluya. Oh, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tata. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tata. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Sama-sama angkat kedua tangan kita, tinggi naikkan ucapan syukur. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tata. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Oh, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tata. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Come on, New Life Church. Haleluya. Hai, happy Sunday. Welcome to New Life Church Sunday Celebration Service. Wah, senang sekali saya bisa menyambut Anda pada hari ini dan kita sama-sama merayakan hari kemerdekaan negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Wow, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, simak dulu ya informasi untuk 1 minggu ke depan. Halo semua, tepat di hari kemerdekaan kita, 17 Agustus, hari Selasa, jam 7:30 malam, saya akan IG Live Talk bersama dengan Coach Chandra Wijaya, yaitu pemenang ganda putra badminton di Olimpiade Sydney tahun 2000 dan dia meraih medali emas. Wow, can't wait. Dan saya kasih judul IG Live Talk ini adalah inspirasi bagi Anda yang muda menyerah. Yuk, ajak teman-teman, ajak jiwa-jiwa kerabat untuk menerima inspirasi tentunya dari Tuhan dan dari seorang sahabat yang hidupnya menjadi berkat bagi bangsa dan bangsa-bangsa. God bless you and see you there. Seperti biasa, jangan lupa ya,
kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan Pastor Irwan Alexander di Encountering Jesus setiap hari Kamis jam 7 malam, live on Instagram and YouTube channel @newlifeindonesia. Jangan Anda lewatkan karena di Sunday Celebration Service minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Kaserman. Wah, udah gak sabar nih ya, pengen tahu kira-kira firman apa ya yang akan diajarkan kepada kita. Jangan sampai Anda melewatkan hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel @newlifeindonesia. Jangan lewatkan Vision Building Night pada hari Jumat tanggal 3 September jam 7 malam. Acara ini terbuka untuk seluruh jemaat, namun Anda wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan link acara. Mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan sekaligus melihat update perkembangan New Life Ballroom di Ciputra World. Doa pagi bersama Pastor Irwan Alexander akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 8 pagi live on Instagram and YouTube New Life Indonesia. Hai youngsters, jangan lupa ya setiap hari Sabtu jam 4 sore kita beribadah bersama di Alive. Minggu ini kita akan bertemu via Zoom. See you there! Hai moms and dad, jangan lupa ya, ibadah New Life Kids minggu depan akan diadakan via Zoom. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa direct message ke Instagram @newlifekids.indonesia atau Anda dapat menghubungi nomor gereja yang tertera. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah New Life Church atau jemaat yang memerlukan bantuan doa, Anda bisa bergabung di prayer room dan akan ada tim pendoa yang mendoakan Anda melalui breakout room yang terpisah melalui Zoom. Prayer room bisa Anda akses setelah ibadah selesai hingga pukul 12 siang. Oke Church, saatnya kita akan berikan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saya percaya ini sebuah privilege untuk kita bisa memberikan, karena kita terlebih dahulu dikasih dan diberkati olehnya. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita, dengan kerelaan dan pengharapan bahwa ini akan jadi berkat untuk banyak orang. Anda dapat pause video ini terlebih dahulu untuk mempersiapkan. Dan persembahan dapat dilakukan melalui transfer bank atau scan QR Code yang tertera. Jika sudah siap, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan biarlah melalui persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Sebuah anugerah yang luar biasa, bagaimana Tuhan memberikan kepercayaan buat kita membangun rumahnya di tengah pandemi ini. Saya percaya semua akan berjalan dengan lancar, dan mari kita saksikan progres pembangunan New Life Ballroom Ciputra World. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pembangunan. Bagi Anda yang tergerak untuk memberikan persembahan, Anda bisa melakukannya dengan transfer atau scan QR Code yang tertera di layar. Jika sudah siap, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kepercayaan-Mu, bagaimana kami bisa terus membangun rumah-Mu di tengah masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya semua akan berjalan dengan lancar, dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Dan sebentar lagi kita akan diberkati firman Tuhan oleh Pastor Irwan Alexander. Siapkan hati dan kita pasti semua akan diberkati.
Enjoy the sermon. Shalom New Life Church. Anda bersuka cita hari ini, amin. Saya mau mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76 bagi setiap Anda yang menonton dari YouTube New Life Indonesia ataupun dari First Media yang percaya Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia terus disertai Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan 1 menit buat Yesus Tuhan kita. Yang di rumah sama-sama, come on. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kami bersyukur untuk 76 tahun ini Tuhan. Indonesia merdeka karena kedaulatan-Mu terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur. Kami lepaskan berkat sekali lagi untuk Indonesia tercinta. Tanah air kami, di mana semua hamba Tuhan bernubuat, revival starts dari Indonesia. Kami percaya bahwa kebangunan rohani yang lebih besar akan terjadi dan dimulai dari Indonesia. Berdoa saat ini untuk setiap jemaat-Mu yang menonton dari First Media ataupun dari YouTube New Life Indonesia dan dari mana-mana. Kami berdoa supaya hati kami bukan hanya cinta negeri ini, tapi kami mau dipakai Tuhan untuk kebangunan rohani yang lebih besar bagi bangsa dan negara kami tercinta. Urapi setiap kami mau dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Yang percaya Indonesia diberkati katakan amin. Haleluya. Dan juga untuk semua volunteers ya, praise and worship, hospitality, semua yang melayani, kameramen, multimedia. Thank you so much. Kalian semua berharga dan semua kalian ada di hati Tuhan. Saya akan memulai seri yang baru di hari kemerdekaan ini. Nanti minggu depan ya, Pastor Karsten dan juga Pendeta Wahyu, Pastor Dennis berkhotbah. Nanti kalau saya berkhotbah lagi selama 3 kali saya akan lanjutkan serinya. Saya kasih judul 3 mutiara hikmat di balik Mazmur 23. Hari ini yang part 1. Nanti part 2, part 3. Saya akan jelaskan Mazmur 23 ini 6 ayat. Setiap kali kita ketemu 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat. Are you excited? Jadi hari ini cuma 2 ayat saja. Are you excited? Saya mau dengar suaranya, katakan amin. Kita baca dulu ya, Mazmur 23, Tuhan Gembala yang baik. Saya akan baca semuanya, of course. Saya mau yang di rumah, sama-sama dengan suara yang keras, yang menonton dengan keluarga, kerabat, saudara. Kita sama-sama baca yang di rumah, ayat yang genap. Ya, saya baca semuanya, ya ayat yang genap Anda ikut. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, come on. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6 yuk. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah salah satu mazmur yang luar biasa, sekalipun 150 mazmur bukan semua Daud yang menulis, tetapi sebagian besar adalah tulisan Daud. Dan 90% mazmur yang ditulis oleh Daud ketika dia di dalam kesesakan. Ada lagunya ya, lagu ini saya tulis belasan tahun yang lalu bersama adik saya yang kedua, Christian Kartiko. Kalau Anda biasa lihat Christian main drum, dulu di Amazing Boys, waktu kita ngeband sama-sama, saya dan Ferdinand dan Christian banyak di belakang layar dia main drum, tapi jangan salah, dia juga adalah pencipta lagu yang diurapi Tuhan. Yang kenal adik saya, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ketika satu hari dia masih SMP, mungkin saya masih SMA. Waktu itu dia main gitarnya dan kita lihat Mazmur 23 ini, keluarlah lagunya. Ya, dan lagunya berbunyi seperti ini. Tuhan, nyanyi sama-sama yuk. Adalah gembalaku, takkan
kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Sekalipun aku sedang berjalan di dalam lembah kegelapan, ku tak akan takut, sebab Engkau besertaku. Kau tak akan takut, sebab Yesus besertamu. Kau tak akan takut, sebab Yesus besertamu. Kita baca ya, tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Hari ini saya selesaikan 2 ayat. Ayat yang pertama dan yang kedua kita akan kupas dalam hati Daud kepada Tuhan. 3 poin ya. Ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya akan bahas dulu, dikatakan Tuhan adalah. Tuhan adalah, God is. Bahasa Ibraninya Yehovah, Yahweh. Kemarin saya buka di kamus, dikatakan the existing one. Tuhan itu terlalu besar, terlalu maha mulia, maha kuasa, maha dahsyat, maha tinggi, maha segalanya. Sehingga kamus pun tidak bisa mengartikan itu. Sehingga ditulis the existing one, artinya apa? Allah adalah Allah yang sempurna. Daud melihat Allah adalah Allah yang sempurna, Allah yang berkuasa. Dan sebenarnya Allah Tritunggal tidak membutuhkan ciptaan, karena Allah Tritunggal 3 di dalam 1. Mereka sudah sempurna mengasihi satu sama lain. Makanya dia katakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Artinya kalau dia yang maha kuasa itu, dia yang maha mulia itu, dia yang seharusnya dia tidak membutuhkan ciptaan lain. Dia tidak diciptakan dan seharusnya dia tidak harus menciptakan. Dia yang alfa dan omega, yang ujung sana, yang awal dan yang akhir, segalanya itu. Bayangkan itu. Kata-kata ini dalam sekali, Tuhan adalah gembalaku. Tetapi dia mau menciptakan Anda dan saya, itu artinya dia punya tujuan yang luar biasa dalam hidup Anda. Karena Allah Tritunggal itu ingin memanifestasikan kasih-Nya dalam hidup kita. Masihkah kita khawatir hari ini? Masihkah kita ragu hari ini? Masihkah kita bimbang hari ini? Poin yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Daud melihat Tuhan adalah pribadi yang berdaulat. Ayo sama-sama katakan, Tuhan adalah pribadi yang berdaulat. Kita buka satu ayat yang menunjukkan kedaulatan Tuhan, yang menunjukkan kehebatan Tuhan, yang menunjukkan kedahsyatan Tuhan, yang menunjukkan bahwa Dia Allah yang hidup. Tidak ada satupun yang bisa mengatur Dia. Berikan hidupmu diatur oleh Dia. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 26 yang di First Media juga sama-sama baca dengan saya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Wow. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Jadi kalau kita melayani Tuhan, itu karena semata-mata kita mencintai Dia. Karena Dia tidak kurang suatu apapun.
Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Katakan semua orang, termasuk orang yang bukan Kristen. Ayat 26, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Apa yang tidak dia tentukan? Dia bukan Allah yang lemah. Kebanyakan kita hari-hari ini berpikir bagian kita itu banyak di dalam kerajaan Allah. Keputusan kita penting, tidak salah. Pilihan kita penting, tidak salah. Tetapi kalau kita terlalu fokus dengan kehendak bebas pilihan kita fokus kepada apa yang kita bisa lakukan supaya Allah melakukan bagiannya. Kadang-kadang kita lupa kalau Allah adalah Allah yang berdaulat. Ketika dia memilih Daud, dia berdaulat. Daud mengalami itu. Daud mengalami Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Saya berdoa supaya Anda mengalami Tuhan yang berdaulat atas hidupmu karena saya mengalami itu. Lihat di Alkitab, Yunus sekalipun dia punya kehendak, ya, ini agak menyimpang sedikit, tetapi nyambung dengan yang namanya Tuhan yang berdaulat. Tuhan bilang kamu ke Niniwe, dengan segala upaya, dengan segala daya, mungkin waktu itu dengan segala dana, dengan segala kekuatan, dia tetap ingin pergi ke Tarsis, dia ingin lari dari panggilan Tuhan. Bahkan dia harus mampir ke Yafo. Wah, bayangkan ke pelabuhan, urus tiket. Seperti itu kali ya. Pandemi ini jangan kemana-mana dulu. Tapi kita bayangkan, dia harus beli tiket ini. Ya, zaman itu gak ada internet, semuanya manual. Dia menghindar jauh dari kehendak Tuhan. Dia mau lari dari kehendak Tuhan. Ada beberapa orang-orang yang mau lari dari panggilan Tuhan untuk melayani. Yang mau lari dari panggilan sesungguhnya dalam hidupmu. Yang mau lari. Lihat Tuhan yang berdaulat dengan tangan kuatnya. Sekalipun dia naik kapal pergi ke Tarsis, Tuhan sengaja kirimkan badai untuk dia sadar. Akhirnya kemana? Dia tetap ke Niniwe. Itu namanya Tuhan yang berdaulat. Musa, aku gak mau Tuhan. Aku gak bisa memimpin bangsa ini. Aku gagap Tuhan. Pakai aja Harun, pakai aja Miriam yang lebih pintar ngomong. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu yang aku pilih. Tuhan pilih Anda dan saya untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan pilih Anda dan saya untuk melayani Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah. Banyak orang yang tanya gini, loh, kalau Tuhan berdaulat, ngapain kita berdoa, Pastor? Justru pertanyaannya harusnya dibalik. Kalau Tuhan tidak berdaulat, ngapain kita berdoa? Ngerti maksud saya? Kita berdoa justru karena kita tahu Tuhan kita berdaulat. Berdaulat atas segala sesuatu. Berdaulat untuk mengatur hidup kita. Berdaulat untuk mengarahkan kita. Dan Daud tahu itu. Tuhan adalah gembalaku. Keluar dari nyanyian hati Daud. At the first place dia percaya kalau Tuhan kau pilih aku. Apa relevansinya dalam hidup kita? Kalau aku hari ini kerja ini Tuhan. Bahkan kalau ada orang yang menipu aku Tuhan saat ini. Dan engkau izinkan itu. Saya tahu. Engkau berdaulat ketika engkau mengizinkan itu. Beda kan? Kalau kita cuma bilang, oh Tuhan membiarkan. Ada loh Pastor beberapa kata di Alkitab Tuhan membiarkan. Tuhan membiarkan bangsa Israel untuk memilih raja itu sebelum Daud. Yaitu namanya Saul. Karena mereka minta Tuhan biarkan. Tahu nggak? Sekalipun ada kata-kata Tuhan biarkan. Itu bukan berarti Tuhan lemah. Tapi ketika Tuhan membiarkan. Itu Tuhan berdaulat membiarkan. Ini kadang kita lupa. Bagian kita penting. Penting. Tapi ketika kita tahu Tuhan berdaulat, kita akan melakukan setiap bagian kita dengan yakin dan percaya seluruh hidup kita di bawah kontrolnya Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan berdaulat, kita tahu apapun yang terjadi di bangsa ini, berita COVID apapun yang kita dengar, kekhawatiran yang sedang menyebar, kita tahu kalau Tuhan berdaulat, kita nggak akan pernah takut. Karena siapapun yang ada di pemerintahan hari ini, siapapun yang naik, siapapun yang turun, siapapun yang Tuhan izinkan, itu semua karena Tuhan berdaulat. Dan Daud percaya itu dalam Mazmurnya. Siapa yang percaya bahwa dia adalah the existing one, Yahweh yang hidup, Yesus yang luar biasa. Bahkan dia berdaulat menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Setiap apapun keputusan dalam hidupmu, percayalah dia berdaulat atas hidup kita. Katakan kanan kirimu, dia berdaulat.
Oh, I'm so excited. Dan dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Selanjutnya apa? Kita baca sama-sama. Takkan kekurangan aku. Nah, kalau kita punya perspektif yang benar tentang Tuhan, saya kasih quote seperti ini, kita baca sama-sama. Pengertian dan pengenalan kita akan Tuhan menentukan bagaimana cara kita hidup. Kalau kita punya pengertian Tuhan kontrol segala sesuatu ada di dalam kedaulatan tangan Tuhan yang kuat. Daud berkata, maka takkan kekurangan aku. Wow. Sekali lagi kita baca sama-sama. Pengertian dan pengenalan kita akan Tuhan menentukan bagaimana cara kita hidup. Pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan perspektif kita hidup hari ini. Bagaimana kita melihat keadaan dunia hari ini. Bagaimana kita melihat keadaan bisnis kita hari ini. Keluarga, pelayanan. Kalau kita tahu Tuhan berdaulat, kita nggak akan pernah khawatir. Tapi nyanyian kita selalu, aku berserah. Ini aja nyanyikan setiap hari. Aku berserah. Angkat kedua tanganmu, nyembah Dia. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sama-sama sekali katakan. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kata-kata ini waktu saya merenungkan kemarin saat teduh ketika Daud berkata, takkan kekurangan aku. Mengapa tadi saya bilang pengenalan kita akan Tuhan menentukan pandangan dan cara hidup kita. Apakah ketika Daud tulis takkan kekurangan aku ini dia benar-benar tidak berkekurangan? Dia sangat berkekurangan. Dia tidak masuk di sekolah yang terbaik seperti kakak-kakaknya yang lain itu. Disekolahkan dengan proper oleh ayahnya dan ibunya. Dikirim untuk belajar ini dan itu. Sehingga Daud berkata dalam satu Mazmur yang lain, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan mengindahkan aku. Itu dia percaya kedaulatan kasih Tuhan dalam hidupnya. Kedaulatan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Waktu Daud menulis takkan kekurangan aku. Mungkin mazmurmu hari ini ketika engkau berkekurangan. Karena pengertianmu tentang Tuhan salah. Engkau akan berkata, aku kekurangan. Aku kepahitan. Kalau ada yang kepahitan, saya selalu katakan kepada jemaat, jangan klaim-klaim dirimu kepahitan. Sekalipun ada rasa yang mangkel karena disakiti, jangan seneng berkata aku kepahitan. Tapi katakan aku dipulihkan. Karena pengertian yang benar. Ketika kau jatuh dalam dosa sekalipun kau gak berkata aku kotor. Kalau pengertian kita benar tentang Tuhan yang berdaulat itu. Ketika kita jatuh dalam dosa, engkau akan berkata aku memang tidak layak. Tapi aku layak oleh karena darah Yesus. Daud dihimpit. Bahkan Daud direndahkan. Tapi dia tetap berkata takkan kekurangan aku. Daud cuma dipercaya mengembalakan 2-3 kambing domba. Tapi dia berkata, takkan kekurangan aku. Aku mungkin cuma dapat uang jajan yang begitu dikit dari Isai ayahku. It's okay. Aku percaya dia berdaulat. Ketika dia dipilih jadi raja, dia bahkan tidak meninggikan dirinya, tapi dia dengan rendah hati. Dia tetap mengembalakan 2-3 kambing domba dan dia berkata, it's okay, santai aja. Ketika Tuhan urapi aku, dia yang tanggung jawab. Dia tahu kapan waktunya. Itu loh kalau kita hidup dalam kedaulatan Tuhan. Kalau hari ini kita masih khawatir. Saya selalu katakan khawatir kudus boleh, ya kan? Minggu lalu saya katakan. Tapi kalau kita khawatir, besok makan apa? Bisnis ini jadi kayak apa? Berarti semua itu masih milik kita kan? Bukan di dalam kedaulatan Tuhan, betul tidak? Gimana kalau kena COVID? Gimana? Kita harus jaga loh ya. Saya selalu katakan protokol kesehatan. Hari ini aja saya bisa khotbah seperti ini karena semuanya disteril, semuanya pakai masker kecuali pengkhotbahnya. Kita tetap taat protokol, tapi kita nggak takut. Apa yang membuat kita tidak takut? Karena kita tahu Tuhan yang berdaulat. Dia yang mengatur segala sesuatu. Dia yang melindungi kita. Bagian kita cuma taat dengan apa yang Allah Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Daud lihat,
Sekalipun dia punya kesempatan membunuh Saul nih, kalau orang dunia berkata ini jackpotmu untuk kamu dipromosikan. Tapi suara Tuhan bilang tidak, dia berkata, sekali-sekali aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Daud tahu timingnya Tuhan. Daud percaya kepada penunjukan Tuhan dalam hidupnya. Daud percaya kepada urapan Tuhan dalam hidupnya. Daud percaya kepada waktu Tuhan dalam hidupnya. Daud percaya kepada janji Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia gak ikutan urusan, campuri urusan Tuhan dengan kekuatannya. Ini loh, sesuatu yang saya kagum. Dan ketika dia tulis takkan kekurangan aku, ketika dia punya kesempatan untuk jahatin Saul, dia malah dikejar oleh Saul. Bayangkan orang nomor 1 di Israel waktu itu, Saul pun mengejar dia. Mau menghajar dia. Mau menikam dia, mau membunuh dia. Yang menyelamatkan Saul dari segala ikatan itu ketika dia main harpa. Semua dibalik. Tetapi dia tetap berkata, takkan kekurangan aku. Ini yang namanya penyembahan. Penyembahan sungguh berfungsi dan terlihat justru ketika dalam kesesakan. Kita Kristen sejati atau tidak akan kelihatan justru di dalam kesusahan. Dan di dalam penderitaan Daud berkata, takkan kekurangan aku. Wah, ini satu kata bisa dikhotbahkan satu seri khotbah. Keluaran 14 ayat 14, Daud percaya ini dan Daud pegang ini. Kita baca sama-sama. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan apa? Dan kamu akan diam saja. Poin yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Makanya kenapa waktu Daud berkata, takkan kekurangan aku. Dia tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Daud tahu itu. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, Daud tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat kedua tanganmu, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, Daud tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hari-hari ini kita bisa tulis lagu yang indah-indah. Lebih baik satu hari, di tengah kesesakannya Daud malah menulis itu, di pelataranmu. Wow, begitu indah penyembahan itu. Daripada 1000 hari di tempat lain. Dia berkata, takkan kekurangan aku asal aku ada di rumah Tuhan. Memujimu, menyembahmu, kau gembala yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Di tengah himpitan, di tengah fitnah, di tengah cercaan orang paling hebat waktu itu Saul mengejar dia. Dia masih bisa berkata, takkan kekurangan aku, dan menikmati semua kemurahan. Di mana letak iman yang bisa besar seperti ini, yang bisa benar seperti ini, kalau dia tidak meletakkan di pribadi yang sempurna namanya Yesus. Oh, I feel the Lord is moving right now. Saya rasakan di gereja saat ini, Tuhan sedang bergerak saat ini. Setiap yang takut saat ini, oh katakan takkan kekurangan aku. Aku cabut setiap ketakutan dalam hidupmu saat ini. Aku cabut setiap kekhawatiran dalam hidupmu saat ini. Di dalam nama Yesus, terimalah pribadi yang sempurna namanya Yesus Kristus Tuhan.
Dan yang terakhir ayat yang kedua. I'm so excited untuk melihat Anda saat ini dipulihkan di sini dulu. Ucapan syukur tidak tergantung dari kondisimu, tapi ucapan syukur itu karena Yesus di pihak. Sekali lagi, ucapan syukur tidak tergantung dengan kondisimu hari ini, tetapi ucapan syukur itu karena Yesus Tuhan besertamu, di pihakmu. Katakan amin. Ayat yang kedua kita baca sama-sama. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kenapa Mazmur 23 ini sangat populer? Karena ini sekali lagi keluar dari pengalaman Daud. Keluar dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Keluar dari keintiman dengan Allah Roh Kudus. Setiap pagi intim dengan Dia. Setiap pagi sapa Roh Kudus. Setiap pagi katakan Allah Roh Kudus. Engkau besertaku, aku tidak takut bahaya. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan Engkau menuntun aku Tuhan. Membimbing aku ke air yang tenang. Poin yang kedua ini apa sih? Saya kasih yang simpel ya. Poin yang ketiga. Di ayat yang kedua nih. Tuhan adalah pribadi yang menuntun dengan sempurna. Daud mengalami loh bagaimana jadi gembala. Hanya ada satu gembala agung namanya Yesus Kristus Tuhan. Tapi Daud, dia tekun. Di poin yang ketiga ini ya. Kalau Anda mau dituntun Tuhan, bagian kita cuman tekun. Tadi pagi waktu saya saat teduh sebelum saya khotbah, saya selalu tanya, Tuhan ada message apa yang spesial buat jemaatmu. Tuhan cuma bilang gini, tekun. Daud tekun loh. Dan dia mengalami bagaimana mengasihi yang kecil. Kasihlah perkara-perkara yang kecil. Jangan tujuannya gini, supaya Tuhan memberikan perkara besar. Enggak. Kasih aja. Nikmati saja. Berkat ikan pindang itu akan menjadi ikan salmon. Itu terserah Tuhan. Jangan menuntut Tuhan karena aku makan ikan pindang, aku mau setia, aku nanti besok mau makan ikan salmon. Gak usah, ikut Tuhan tuh ngalir aja, ngalir. Ngalir dalam hadiratnya, ngalir dalam urapannya, mengalir dalam kasihnya. Karena apa? Yesus yang terhebat itu sudah menjadi bagianku. Makanya Daud berkata takkan kekurangan aku tadi. Sekalipun dia kekurangan, tapi dia tahu, oh ternyata Yesus itu harta yang paling mulia. Apakah Yesus sudah menjadi harta yang paling mulia dalam hidupmu? Apakah Yesus sudah menjadi yang utama dan terutama dalam hidupmu? Apakah Yesus menjadi tujuannya dalam hidupmu? Saya tanya kepada Anda. Kalau benar, kau akan berkata takkan kekurangan aku. Sekalipun kau saat ini kekurangan. Tapi Anda enggak kekurangan ketika Anda punya Yesus. Oh Lord. Dan tahu nggak, gembala di Israel itu, ya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia menyegarkan jiwaku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu seperti apa? Gembala itu percaya sama domba-dombanya. Pagi dia lepas domba-dombanya untuk dia berjalan di depan, domba-dombanya mengikuti dia dari belakang. Dan ketika domba itu sudah minum, gembala itu dengan tekun melihat satu-satu makan, minum dengan tenang, semuanya sudah teratur. Ketika dia balik sore-sore ke kandangnya, dia lihat gembala itu bukan lagi berjalan di depannya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan, menyuruh kita, ayo kamu jalan. Orang Surabaya bilang gitu, Tuhan mau lihat arah hidup kita tetap Kristus gak sih? Arah hidup kita, tujuan kita tetap Yesus Kristus gak sih? Jadi gembala itu mau lihat dombanya ini pulang ke rumah gak sih? Rumah itu kan gambaran tentang home, Yesus. Gambaran tentang kalau kita bisa ilustrasikan ini adalah tujuannya benar gak sih? Tapi lihat, kalau domba-domba itu mulai berserakan, dia mulai lihat-lihat yang lain. Sekalipun sudah kenyang tapi dia tetap lapar mata. Tahu ya lapar mata ya? Kita punya beberapa blogger di gereja kita. Lapar mata itu kalau mereka lagi instastory, ya makanan ini kita udah kenyang tapi kita tetap ingin makan. Itu namanya lapar mata, bukan lapar. Ketika domba itu mulai lapar mata dengan tongkat, makanya kenapa di ayat selanjutnya nanti minggu-minggu ke depan, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Lihat, gembala itu mendisiplin, ditarik lagi lehernya, ditarik, diarahkan ke tempat yang benar. Makanya ia membimbing aku ke air yang tenang. Itulah Tuhan kita. Daud mengalami itu. Saya mengalami itu. Yunus mengalami itu. Musa mengalami itu. Semua kita mengalami itu. Apa gunanya kalau dia cuma pribadi yang sempurna tapi dia tidak menuntun? Makanya saya kasih poin yang ketiga. Tuhan adalah pribadi yang menuntun dengan sempurna. Saya selesai di ayat 2 ini. 3, 4, 5, 6 akan ada di minggu-minggu berikutnya.
Saya rasakan hadirat Tuhan yang begitu mengalir. Dan Tuhan ingin menuntun engkau. 3 poin ini, 3 mutiara hikmat di balik Mazmur 23. Yang pertama tadi apa? Tuhan adalah pribadi yang berdaulat. Yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Yang ketiga, Tuhan adalah pribadi yang menuntun dengan sempurna. Angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Apapun masalahmu, katakan, di hidupku. Angkat kedua tanganmu, rasakan jamahannya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di hidupku. Sama-sama sekali katakan, Yesus terlebih. Yesus terlebih besar dari semua masalahmu. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Oh, di dalamku dan di dalammu selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Taruh kedua tanganmu di dadamu saat yang berdoa untuk setiap jemaatmu yang menonton dari First Media. Dan juga dari YouTube New Life Indonesia. Kami tahu Tuhan saat ini banyak yang berkekurangan. Kekurangan kasih, kekurangan duit, kekurangan banyak-banyak kekuranganmu. Tetapi hari ini belajar dari Daud. Sekalipun dia berkekurangan, dia memiliki pewahyuan. Takkan kekurangan aku. Karena Tuhan adalah gembala. Berdoa supaya hari ini jemaatmu komitmen untuk kembali menempatkan Yesus Kristus yang agung itu sebagai gembala yang utama, terutama, dan selama-lamanya. Ini domba-dombamu Tuhan yang menonton dari mana-mana, live ataupun siaran ulang. Berjalanlah bersama dengan mereka, Kau penuntun yang sejati. Dan ada yang dituntun Tuhan untuk dibaptis. Kemarin saya melayani kebaktian di Medaeng, penjara di Surabaya melalui Zoom. Saya juga berdoa untuk orang-orang yang belum dibaptis. Hari ini saya tagih lagi, saya tahu ada saudara-saudaraku yang menonton dari Medaeng. Jangan tunda, saya katakan. Kita akan baptis Anda secara virtual. Kalau Anda yang menonton juga belum dibaptis, hubungi New Life Indonesia. Lewat Instagram, direct message, kita akan melayani Anda. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hadirat-Mu begitu manis. Sebelum terima doa berkat, katakan, thank you Jesus. Bersyukur untuk Indonesia. Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita bersyukur untuk Indonesia. Angkat kedua tanganmu di hari ulang tahun Indonesia ini, katakan, terima kasih
Oh Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat Indonesia, buat Indonesia sekarang. Katakan, karena anugerah-Mu buat Indonesia sekarang merdeka. Karena anugerah-Mu buat Indonesia sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang sempurna dari kedua tangan berlubang paku mengalir atas seluruh kehidupanmu, terutama berkat yang rohani, pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan yang membuat damai sejahtera kasih karunia dilimpah-limpahkan dalam hidupmu. Yang jasmani akan mengikuti, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah relationshipmu, diberkatilah segala sesuatu dalam hidupmu sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya diberkati katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tadi sudah diumumkan, saya mengundang Anda sekali lagi hari Selasa jam 7:30 malam 19.30. Saya akan live bersama dengan Pak Chandra Wijaya di Instagram saya. Pemenang Olimpiade Sydney tahun 2000 meraih emas di ganda putra. God bless you and see you there. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.